Sebetulnya bisa. Mengapa? Seniman itu dia membangun karir dari kesenimanannya. Kan tidak langsung jadi. Sehingga masyarakat perlu mengapresiasi dari hasil karya yang sudah digeluti dia totalitas, sehingga pada saat untuk karya yang lain, misal untuk musik ataupun untuk karya-karya seni tradisional yang lain kan gitu ya, itu juga lahirnya sebuah karya diharga. Coba salah satu contoh misal untuk di pedalangan ya di pedalangan Asep Sunandar Sunaria itu karena bukan hanya kualitas dia memainkan wayang, inovasi-inovasi yang dikeluarkan dari wayangnya itu sendiri, tapi konsistensi beliau Asep Sunandar ini dalam mengembangkan seni wayang golek ya. Wayang golek itu patut dihargai, sehingga apabila ada masyarakat yang membutuhkan kan sudah ada tarif, dan tarif yang tentukan sudah menjadi label harga kan gitu ya. Betul, bukan menjual belikan dari karya itu sendiri, tapi saling menghargai. Karena itu adalah talenta yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada si seniman itu sendiri, dan seniman itu sendiri juga konsisten menggeluti itu, sehingga seniman layak mendapatkan harga sesuai dengan hasil usahanya. Begitu barangkali. Begini, sebetulnya kalau dalam ini bagian dari bisnis, ini kan harus ada rantai pasok. Kalau dalam bisnis pada umumnya ini pun seniman itu sebaiknya memiliki manajemen dalam berkeseniannya, ada tim manajemennya, sehingga mengatur sedemikian rupa seniman dia konsentrasi untuk membuat, mengkreasi, menginovasi karya sesuai dengan misal tadi di golek, misal di lukis pelukis, ataupun di seni-seni yang lain mengkreasi. Namun demikian, untuk lebih mempromosikan, menginformasikan, dalam tanda kutip menjual kepada masyarakat, itu harus ada manajemen. Yang sudah berjalan memang manajemen artis itu adalah biasanya di musik kan itu ya. Untuk manajemen artis seni yang lain, terutama untuk seni lukis, kelihatannya belum begitu menonjol. Ya, walaupun di sini untuk pelukis ini saya lebih berbicara khusus kepada pelukis, karena pengalaman 15 tahun di studio Jehan itu ingin dibagikan. Ingin dibagikan kepada halayak, barangkali ini menjadi ada nilai manfaat kan gitu ya, terutama bagi seniman-seniman muda yang ingin membangun karir sehingga menjadi rising star, menjadi maestro dalam karya lukisnya itu sendiri. Tidak tiba-tiba ikut-ikutan tanpa dasar menentukan harga begitu tinggi, sehingga ini siapa? Nah, maka yang harus dibangun itu adalah konsistensi. Tentu juga di sini secara keilmuannya, karena ada nilai filosofi, terus skill dalam berkaryanya itu sendiri,
dan lain sebagainya, itu pun menjadi variabel-variabel untuk lahirnya sebuah karya, harga sebuah karya, kan gitu ya. Itu sehingga pada saat ada kolektor, ada masyarakat yang mau membeli karya seni itu dengan label harga misal sekian, itu sudah dapat dipahami karena dapat dijelaskan, oh iya ini track recordnya pameran sudah ini, bahkan ini dia sudah established, kan gitu ya, karena konsistensinya, itu ya. Tadi sekali lagi perlu bantuan, tidak bisa bekerja sendiri, sebetulnya harus ada tim, dan itu berbagi. Maka seperti untuk rantai pasok pelukis itu, percayakan kepada galeri, kan itu ya. Sehingga galeri itu sebagai tempat memajang karya, memamerkan karyanya, dan galeri juga karena harus dapat menghidupinya. Kalau toh ada kolektor yang menyenangi, galeri boleh melepas komitmen dengan senimannya itu sendiri. Dan sekali lagi, ini seniman pun harus saling menghargai dengan galeri. Ada istilah di saya pada waktu itu antara pemilik galeri sebagai ya tadi bagian dari rantai, kalau bicara dengan bisnis, rantai pasok di promosi, di marketing itu ya merasa tidak diberikan kepercayaan oleh si seniman tersebut. Nyatanya seniman menjual sendiri, kan gitu ya, menjual sendiri yang akhirnya harganya itu tidak standar, kan gitu ya. Itu juga merusak, tidak konsisten di pasar, kan gitu ya. Walaupun demikian, ini bagi pelukis kadangkala menjadi hal yang tabu kalau berbicara, kok karya seni dijual, seni untuk seni, bukan seni untuk pasar. Tapi sesungguhnya sah-sah saja, kan itu ya. Misal seniman berkarya, tentu ada keinginan untuk diapresiasi supaya keberlanjutan karyanya itu terus gitu ya. Dan dia itu juga dapat menghidupi dari, makanya profesionalisme ya, profesional dapat menghidupi keberlangsungan karya berikutnya, yaitu karena ada yang mengapresiasi, karena ada yang jadi sebetulnya tidak tabu gitu ya dengan kita membicarakan harga dari sebuah karya seni, menjual belikan ya dalam tanda kutip ya, menjual belikan karya seni itu sendiri, wajar, kan ya, wajar, sangat-sangat wajar. Dan tidak boleh ini ya, walaupun bukan menggurui, bukan tidak boleh, artinya ya ini untuk para seniman ya. Makanya pada waktu itu Jehan dia ya mematok harga yang menurut beliau wajar. Namun demikian untuk sebagian orang, para kolektor ataupun pemilik galeri mengatakan harga lukisan Jehan itu mahal. Sebetulnya katanya tergantung, tidak ada yang mahal, kan gitu ya. Tidak ada yang mahal sebetulnya, tergantung dari kemampuan daya beli. Walaupun memang ada standarnya, kan gitu ya, ada standarnya. Kenapa yang tadi juga standarnya sekian? Karena itu dihitungnya itu adalah konsistensi, filosofi, terus juga kebaruan dan ciri khas yang pada saatnya nanti nama yang sudah dibangun oleh seniman itu sendiri, reputasinya itu yang melahirkan rasional, harga yang disematkan di sebuah karya itu dapat dipahami, dapat dimengerti oleh penikmatnya, oleh kolektor. Demikian barangkali. Oke. Untuk itu sekedar informasi, lahirnya sebuah karya boleh jadi ada dari ahli ilmu marketing, dari yang
yang lebih mengetahui tentang variabel-variabel pembentuk harga itu. Namun demikian sekali lagi biasanya kalau untuk produk umum kan sudah jelas kan, dari harga dasarnya itu dari mana saja, apa saja kan tuh, bahan baku, termasuk nanti saluran pemasaran dan lain sebagainya dihitung sehingga lahirnya harga di konsumen akhir itu segini kan gitu ya. Nah untuk karya seni biasanya ya itu, sehingga kesannya sangat mahal. Kenapa harga lukisan si A sekian? Apakah wajar atau tidak? Dilihat dari tadi track recordnya, reputasi yang dibangun, bahkan sejauh mana dia membangun karirnya itu, sehingga masyarakat, halayak, kolektor untuk lukisan itu menganggap oh iya wajar dengan harga yang disepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.